Okay, boys, here we go. Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di Celengan Film. Pada kepo alur film hari ini nggak? Kepo lah, masa enggak? Oke, mantap. Untuk alur film kali ini, Mimin akan menceritakan film yang berjudul Break Up Buddies. Daripada kelamaan, yuk mari kita menonton. Kisah dalam film Break Up Buddies bermula ketika geng Hao yang sedang sibuk bekerja tiba-tiba didatangi seorang pengacara yang membawakan surat cerai sekaligus mengembalikan cincin pernikahan dari istri geng Hao. Ketika si pengacara mengatakan jika istri geng Hao senang berpisah dengan geng Hao mulai terpancing emosi dan menitipkan pesan untuk istrinya jika dia akan menghabisi pria kaya selingkuhan istrinya. Geng Hao pun benar-benar datang dengan wajah yang emosi sambil membawa sebotol minuman. Akhirnya seorang pria selingkuhan istrinya datang. Geng Hao hampir saja memukul pria itu dengan palu yang dibawanya, tapi sayangnya tidak jadi. Saat geng Hao berbalik badan, pria selingkuhan istrinya justru memanggil geng Hao untuk meminjam korek api. Geng Hao pun akhirnya membantu pria itu menyalakan rokoknya. Ternyata aksi geng Hao dipergoki oleh penjaga minimarket yang sedari tadi merekam dengan handphonenya. Geng Hao mabuk berat sampai muntah-muntah dan sudah berada di rumah sakit. Geng Hao ditemani sahabatnya yang bernama Hao Yi. Di rumah sakit, geng Hao ngamuk-ngamuk karena kesal kenapa semua ini harus terjadi di hidupnya. Melihat sahabatnya begitu galau dan frustasi, Hao Yi mencoba menenangkan geng Hao sahabatnya itu. Adegan selanjutnya, tiba-tiba geng Hao sudah berada di mobil milik Hao Yi. Hao Yi berencana membawa geng Hao melakukan perjalanan sejauh 3000 km dan berkenalan dengan banyak wanita agar geng Hao tidak galau lagi. Tapi sayangnya, geng Hao tidak antusias dengan rencana Hao Yi dan memutuskan untuk turun dari mobil. Tapi keputusan geng Hao berubah ketika mendengar pesan suara dari istrinya yang berterima kasih karena geng Hao mau menandatangani surat cerai dan istrinya juga mengatakan semoga geng Hao bahagia. Mendengar ucapan istrinya yang terlalu omong kosong, geng Hao kembali menghampiri Hao Yi dan bersedia melakukan perjalanan. Kini bergeser ke seorang gadis yang sudah menjomblo selama 3 tahun. Ia bernama Kang Xiaoyu. Kang Xiaoyu terlambat datang ke pesta pernikahan sahabatnya. Di pesta pernikahan sahabatnya, Kang Xiaoyu terpaksa berpura-pura jika dirinya akan segera menyusul menikah. Padahal saat itu hidupnya masih begitu mengenaskan tinggal sendiri dan sangat menyedihkan. Kang Xiaoyu akhirnya memutuskan untuk memesan tiket dan pergi berlibur ke Dali. Di perjalanan, Hao Yi memutar lagu dan menyanyikannya sepanjang perjalanan. Ternyata lagu yang diputar adalah lagu milik geng Hao. Ya, geng Hao adalah mantan penyanyi terkenal. Geng Hao kesal mendengar lagunya sendiri dan membuang kaset CD yang sedang diputar Hao Yi. Ternyata perjalanan geng Hao dan Hao Yi adalah dari Beijing menuju Dali. Hao Yi memberitahu geng Hao bahwa dirinya perlu melakukan cinta 1 malam. Sesampainya di Dali, geng Hao dan Hao Yi berjalan-jalan keliling pasar malam. Kemudian keduanya duduk sambil minum bir menonton tarian Avatar. Hao Yi menantang geng Hao untuk mengangkat tangannya. Ternyata saat geng Hao mengangkat tangannya, oleh MC malah dianggap sedang mengikuti lelang batu misterius. Geng Hao pun diminta membayar sejumlah uang. Awalnya geng Hao enggan, tapi Hao Yi memaksa geng Hao membayarnya. Hao Yi juga meminta si mbak penari untuk menemani mereka berdua minum bir. Sayangnya sikap dan ucapan geng Hao sangat tidak sopan dan menyinggung perasaan si mbak penari tadi. Mbak penari tadi pun pergi dengan marah-marah. Hao Yi yang memang brengsek menghampiri si mbak penari dan mengeluarkan kata-kata rayuan ala buaya ke mbak penari. Geng Hao mencoba mengikuti cara Hao Yi, tapi sayangnya gagal dan ia malah kena omelan. Setelah itu, geng Hao mendapati Hao Yi sedang wik-wik dengan si mbak penari di dalam mobil. Geng Hao pun kesal melihatnya. Geng Hao dan Hao Yi kembali melanjutkan perjalanan.
Kini mereka berdua menuju salon untuk menemui seorang gadis rekomendasi dari Hao Yi. Sepertinya kali ini Geng Hao tidak beruntung lagi. Di dalam salon dia mendapati seorang wanita berdandan Harajuku dan ternyata usianya masih remaja. Tiba-tiba terjadi salah paham antara gadis yang mengaku bernama Christina dengan Geng Hao. Hao Yi berusaha membantu menjelaskan ke gadis muda itu. Dan ternyata di luar sudah ada seorang wanita di atas motor. Ternyata itu adalah mbak-mbak penari avatar yang semalam berkencan dengan Hao Yi. Geng Hao kini terjebak di dalam tingkah gadis remaja labil yang minta dinikahi olehnya. Dan kemudian terjebak dalam pertengkaran antara dua muda-mudi yang sedang bertengkar karena hubungan pacaran mereka. Geng Hao pun meninggalkan keduanya dan berjalan menuju mobil dengan lemas. Saat hampir sampai di mobil, Geng Hao mendapati jus anjingnya berada di luar mobil. Ternyata lagi-lagi Hao Yi sedang wik-wik di mobil dengan si mbak penari avatar. Saat melanjutkan perjalanan, Geng Hao meminta untuk kembali dan menyudahi perjalanannya. Geng Hao dan Hao Yi berdebat membuat kemudi tidak stabil dan Hao Yi mengerem mendadak. Barang-barang yang ada di mobil pun berhamburan di jalan. Sambil membereskan barang-barang yang berhamburan di jalan, keduanya masih saja berdebat. Sampai akhirnya ada mobil yang menabrak batu hasil lelang milik Geng Hao. Seorang wanita cantik berkacamata turun dari mobil. Geng Hao dan Hao Yi berniat menghampiri untuk menawarkan bantuan ke wanita tersebut. Keduanya malah disemprot larutan cabai karena dikira akan berbuat jahat. Setelah mobil wanita tersebut tidak terganjal batu lagi, wanita tersebut menawari untuk menderek mobil Hao Yi. Hao Yi berusaha untuk bisa duduk di mobil wanita tersebut. Tapi sayangnya si wanita justru memilih Geng Hao untuk duduk di mobilnya. Si wanita dan Geng Hao asik mengobrol sepanjang perjalanan. Sampai-sampai mereka tidak sadar bahwa Hao Yi dan mobilnya ketinggalan. Geng Hao baru menyadari setelah Hao Yi menelpon Geng Hao. Saat berputar arah untuk menghampiri Hao Yi yang tertinggal, mobil wanita tersebut tiba-tiba hilang kendali saat berada di turunan. Geng Hao mencoba menghentikannya, tapi sayangnya gagal dan akhirnya menabrak mobil yang di dalamnya ada Hao Yi. Hampir saja mobil Hao Yi jatuh ke dalam jurang. Wanita tersebut tiba-tiba menampar Geng Hao karena sudah membahayakan dirinya sendiri. Kemudian adegan bergeser ke Xiao Yu. Saat Xiao Yu sedang duduk santai di penginapannya yang berada di tepi danau, dia mendengar lagu Geng Hao diputar dari salah satu kafe. Sambil senyum-senyum, Xiao Yu kemudian menghampiri kafe tersebut dan menanyakan apakah pemilik kafe mau menjual kaset CD Geng Hao yang sedang diputar kepadanya. Ternyata Xiao Yu adalah fans dari Geng Hao. Bahkan Xiao Yu rela membayar mahal untuk mendapatkan kaset CD Geng Hao. Xiao Yu pun terlihat sangat senang mendapatkan kaset CD penyanyi idolanya, yaitu Geng Hao. Adegan selanjutnya, sikap wanita cantik yang begitu baik kepada Geng Hao. Wanita tersebut terlihat mengobati luka Geng Hao. Melihat hal itu, Hao Yi menghampiri keduanya dan mengatakan jika penerbangan di kota itu hanya ada seminggu sekali. Dan kebetulan hari itu ada penerbangan tapi first class. Karena tahu mobil mereka tidak akan selesai diperbaiki hari itu juga, wanita cantik tadi berinisiatif memperbaiki motor listrik untuk mereka tumpangi. Saat wanita tadi memperbaiki motor listrik, Hao Yi menggoda Geng Hao mengira jika Geng Hao jatuh cinta pada wanita tersebut. Tapi Geng Hao mati-matian mengatakan bahwa dirinya tidak sedang jatuh cinta. Tapi Geng Hao mengakui jika wanita tersebut memang baik hati. Akhirnya ketiganya pergi menggunakan motor listrik dan boncengan bertiga. Mereka begitu menikmati perjalanan dengan pemandangan yang sangat indah. Sesampainya di bandara, Geng Hao dan Hao Yi tidak menyangka jika wanita cantik yang bersama mereka memperkenalkan pacar wanitanya. Seketika Hao Yi ingin segera buru-buru pergi. Tapi sepertinya Geng Hao tidak memperhatikan hal tersebut dan malah meminta semprotan cabai sebagai kenang-kenangan. Saat sudah di dalam bandara, sebelum boarding, Geng Hao menyempatkan menelpon istrinya. Betapa hancur hati Geng Hao saat mengetahui bahwa istrinya akan segera menikah dengan laki-laki lain. Geng Hao berusaha baik-baik saja padahal dia menangis. Ku menangis. Sorry. Geng Hao kemudian memutuskan untuk tidak jadi pulang.
Haoyi yang melihat sahabatnya bersedih pun setuju untuk tidak jadi pulang dan merobek tiket pesawat mereka. Geng Hao memutuskan mengejar wanita cantik tadi dan mengakui jika dia menyukai wanita cantik itu. Sayang beribu sayang, saat akan menemui wanita cantik itu, Geng Hao melihat wanita cantik itu sedang bermesraan dengan pacar wanitanya. Geng Hao pun berjanji malam ini akan membawa wanita tidur di tempat tidurnya. Geng Hao yang sangat galau akhirnya pergi ke klub untuk bersenang-senang. Geng Hao dan Haoyi mabuk dan berjoget bersama wanita-wanita seksi dan menyewa wanita untuk bersenang-senang. Geng Hao yang sangat mabuk meminta wanita sewaannya untuk mengatakan kata-kata cinta kepadanya. Tapi sayangnya wanita sewaan tersebut menolaknya. Geng Hao pun terus menawarkan uang yang banyak untuk wanita sewaannya tersebut jika mau mengatakan kata-kata cinta. Ketika wanita sewaannya mau mengatakan kata-kata cinta, Geng Hao malah mengambil uangnya lagi dan mengatakan kata-kata tersebut tidak tulus dari hati wanita sewaannya tersebut. Geng Hao pun marah dan mengatakan jika semua wanita sama saja, hanya menginginkan uang. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Haoyi membukakan pintu dan ternyata adalah mbak-mbak penari avatar yang waktu itu mengikuti Haoyi. Haoyi pun sangat terkejut kenapa mbak-mbak penari avatar itu bisa sampai di tempat itu. Kali ini mbak-mbak penari avatar itu datang bukan untuk wik-wik dengan Haoyi, tapi untuk mengantarkan kalung milik Haoyi. Sontak Haoyi pun marah dan mengusir mbak-mbak penari avatar itu. Mendengar apa yang dikatakan Haoyi, ia melakukan ini semua hanya karena ingin menghibur Geng Hao yang baru saja bercerai. Geng Hao kecewa dan tidak ingin dikasihani oleh Haoyi. Saat keluar dari hotel, tiba-tiba Geng Hao dan Haoyi dihadang segerombolan geng motor. Mereka ternyata bersama wanita yang disewa Geng Hao dan Haoyi. Geng Hao dan Haoyi kemudian diminta bernyanyi. Melihat Geng Hao bernyanyi, Haoyi meminta Geng Hao untuk berhenti. Akhirnya Haoyi malah dikeroyok geng motor. Tapi Haoyi berhasil mengusir dan membuat takut geng motor yang mengeroyoknya setelah dia mengeluarkan pistolnya. Setelah itu Geng Hao dan Haoyi berdebat. Geng Hao merasa tidak sama dengan Haoyi yang mudah menggoda wanita-wanita dan tidak mempunyai cinta yang tulus. Sedangkan Haoyi kesal dengan Geng Hao yang bersikap seperti pecundang dalam urusan cinta. Mereka berdua saling menodongkan pistol ke arah satu sama lain. Geng Hao pun mengatakan mulai hari ini mereka berdua sudah tidak sejalan lagi. Haoyi pun pergi meninggalkan Geng Hao. Setelah itu, Geng Hao sambil meneteskan air mata menghapus kontak istrinya dan menghapus fotonya bersama Haoyi. Geng Hao kembali membaca tulisan Kang Xiaoyu yang bertuliskan I'm sorry Geng Hao. Geng Hao bergegas pergi ke bandara untuk menuju Dali. Tapi di saat yang bersamaan juga Xiaoyu malah akan segera meninggalkan Dali. Sayangnya waktu seperti belum tepat untuk Xiaoyu dan Geng Hao bertemu. Karena baru saja Xiaoyu pergi, Geng Hao malah tiba di penginapan Xiaoyu. Geng Hao kemudian melihat tulisan di tembok penginapan kemudian berusaha menghapusnya. Xiaoyu teringat dengan anak anjing yang ditemukannya di depan sebuah restoran dan membawanya kembali ke penginapan. Saat tiba di penginapan, Xiaoyu malah menemukan anak anjingnya sedang bersama Geng Hao. Geng Hao tidak mengenali Xiaoyu. Tapi Xiaoyu mengenali Geng Hao, si penyanyi idolanya. Kemudian keduanya duduk dan tertawa bersama. Geng Hao berniat memesan bir untuk Xiaoyu, tapi Xiaoyu tidak minum bir. Geng Hao akhirnya memesankan air putih hangat. Kemudian Xiaoyu memasukkan kulit jeruk ke dalam gelas. Ia mengatakan jika ia hanya suka aroma jeruk tapi tidak suka jeruknya. Berbeda dengan Geng Hao, ia suka memasukkan buah jeruk ke dalam birnya. Pemilik penginapan menawari keduanya untuk menuliskan sesuatu di tembok. Geng Hao menuliskan namanya dan Xiaoyu menuliskan namanya juga. Tapi Xiaoyu menambahkan tulisan I'm sorry yang katanya adalah nama anak anjing yang bersamanya. Tapi mereka akhirnya sepakat memberi nama Juice.
Ternyata adegan barusan adalah adegan ketika Geng Hao pertama kali bertemu dengan Xiao Yu. Kini Geng Hao benar-benar menghapus tulisan yang pernah ditulisnya bersama Xiao Yu dengan pisau selai. Saat akan meninggalkan penginapan, Geng Hao melewati kafe yang sedang memutar video, dan di dalam video tersebut ada Xiao Yu. Geng Hao terdiam melihat video tersebut. Kemudian Geng Hao menanyakan tentang Xiao Yu kepada pemilik kafe dan mengatakan jika wanita yang ada di video adalah mantannya. Kemudian Geng Hao meminta pemilik kafe untuk menghapus video tersebut. Sayangnya pemilik kafe itu tidak mau menghapus dan mengatakan Geng Hao tidak punya urusan dengan mantannya itu. Kemudian Geng Hao pergi. Tidak lama kemudian, Geng Hao kembali dan memberi pelajaran ke orang-orang yang ada di kafe tersebut. Tapi Geng Hao malah balik dikeroyok. Saat Geng Hao dikeroyok, tiba-tiba Jus dan Hao Yi datang. Tapi keburu kepala Geng Hao dipukul botol kaca. Hao Yi buru-buru menggendong Geng Hao untuk mencari pertolongan. Tapi di tengah jalan Geng Hao seperti sekarat mau mati dan berulang kali mengatakan I love you ke Hao Yi. Dan Hao Yi menjawabnya dengan I love you too. Geng Hao seperti meminta ciuman dengan Hao Yi. Saat Hao Yi akan mencium Geng Hao, tiba-tiba Geng Hao mengeluarkan HP-nya dan memotret Hao Yi. Ternyata Geng Hao sedang mengerjai Hao Yi. Mereka berdua kemudian pulang dengan mobil dan meninggalkan batu hasil lelang dan kondom di atasnya. Akhirnya Hao Yi menikah. Dan di pesta pernikahan Hao Yi, Geng Hao bertemu kembali dengan mantan istrinya yang ternyata adalah Xiao Yu. Keduanya mengobrol dan canggung saling menanyakan kabar. Kemudian mereka berpisah saat mantan istrinya sudah dijemput suami barunya. Geng Hao pun bertemu dengan seorang wanita dan mereka pun janjian untuk pergi bersama. Di akhir film, tulisan di dinding penginapan berganti menjadi Geng Hao bless Kang Xiao Yu. Dan film pun tamat.